Beruntung pada kesempatan ini kami menemukan narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas tentang buah alpukat. Nah, penasaran kan? Jadi, jangan pindah channel Anda selama 30 menit ke depan dan tetap dalam program Ruang Berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dengan Agus Riyadi dari Pusbikat, Pusat Bibit dan Buah Alpukat, yang kebetulan berada di Jalan Ambarawa, Bandungan, kilometer 3, tepatnya di Kampung Baran Gembongan, ikut Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Hari ini insya Allah kita akan sedikit berbincang-bincang tentang alpukat. Kenapa kita kok budidaya alpukat, bagaimana prospeknya dan bagaimana masa depan atau pangsa pasarnya, bagaimana manfaatnya untuk umat nantinya. Hari ini alasan pertama orang bertanya kenapa kita kok budidaya alpukat. Karena menurut kami, hemat kami, buah alpukat ini adalah buah yang kaya gizi, bikin badan kita sehat dan kantong berisi. Sebelumnya kami pernah berdagang buah-buahan yang lain, seperti rambutan, durian, dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya kami lebih jatuh hati kepada alpukat. Karena satu alpukat ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, dari anak-anak yang belum memiliki gigi sampai kakek nenek yang sudah kehabisan gigi. Ini boleh dan aman untuk konsumsi alpukat. Nah, secara ekonomis ini sangat membantu perekonomian warga, yang mana bisa dikembangkan, bisa ditanam di depan rumah, di belakang rumah. Itu tidak mengganggu aktivitas yang ada, tetapi sangat membantu perekonomian mereka. Contohnya pohon yang baru sebesar ini, ya mungkin segede badan saya ini kalau cari duit 1-2 juta dalam per tahunnya, itu insya Allah sangat mudah. Nah, ini akan sangat membantu perekonomian warga. Jadi, saya budidaya alpukat ini karena berawal dari pasar. Jadi, kegiatan usaha pertanian ini awalilah dari pasarnya, bukan dari kebunnya. Kenapa? Karena sebagai tolak ukur kesuksesan pertanian, mohon maaf, menurut kami ini adalah di pemasaran. Petani bisa menanam, bisa menghasilkan produk yang bagus, ketika endingnya tidak bisa menjual, maka petani itu yang akan menjadi korbannya. Betapa banyak generasi kita ini menjadi ogah-ogahan untuk menjadi petani. Karena apa? Hasilnya mereka kurang maksimal atau kurang menguntungkan. Tapi dengan budidaya ataupun bertani alpukat ini, insya Allah generasi petani akan menjadi lebih cemerlang. Di Indonesia, alpukat masih merupakan tanaman pekarangan. Namun, buah ini dapat ditemukan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Buah yang identik dengan warna hijau ini sering dimanfaatkan untuk membuat jus, es campur, dan hidangan lainnya. Rasanya nikmat dan kaya manfaat. Alpukat bisa mencegah risiko kanker, mencegah sakit jantung, menjaga kesehatan mata, melancarkan pencernaan, mencegah depresi, sampai mencegah risiko diabetes.
Jadi, alpukat akan terus memperoleh banyak pembeli dan budidayanya tetap harus dipertahankan. Pemirsa, kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara mengembangkan tumbuhan alpukat atau tanaman alpukat. Ada yang hanya tanam dari biji, kemudian dibiarkan. Itu resikonya akan lama berbuah dan tidak jelas nanti hasil buahnya. Karena kemungkinan besar atau 90% itu akan berubah daripada induknya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka kami menggunakan metode sambung pucuk. Nah, bibit alpukat yang dari biji akan tumbuh seperti ini. Kemudian kita ambilkan mata tunas dari pohon alpukat yang sudah berbuah. Contohnya ini adalah indukan pohon alpukat wina. Kita ambil, cari mata tunasnya itu yang besar. Nah, kita ambil seperti ini. Nah, sesudah itu kita buang daunnya sepanjang mata tunas. Fungsinya untuk melindungi mata tunas biar tidak rusak. Nah, ini contoh mata tunas yang baik. Nah, ini matanya besar. Kita perhatikan di sini mata tunasnya besar. Ini kalau kita sambungkan, insya Allah akan cepat tumbuh. Kalau kita ambil yang muda, itu memang getahnya banyak, kadang mudah hidup, tetapi di satu sisi kadang juga gampang kering dan lebih licin untuk disambungnya. Kalau ini akan lebih mudah. Jadi kita cari seperti ini. Satu entres ini bisa untuk nyambung lebih daripada satu, bisa 2 atau 3 sambungan. Nah, ini bisa jadi untuk 2, ini bisa untuk 3 sambungan. Satu mata tunas ini yang sebelah kiri ini bisa untuk 2 sambungan, yang ini untuk 3 sambungan. Minimal untuk nyambung itu punya 2 mata tunas. Ini ada 2, maka di sini bisa kita potong nanti. Ini jadi 2. Yang sini kita potong di sini, dan di sini bisa jadi 3. Sehingga seperti ini saja sudah bisa untuk 5 sambungan. Sangat efisien, pengembangannya sangat cepat. Setelah kita mendapatkan tunas yang baik, contohnya kita pengen nyambung alpukat wina, maka tunas ini bisa bertahan sampai dengan kurang lebih 3-5 hari. Nah, ini bisa kita atur pakai gedebok pisang untuk pengiriman jarak jauh, atau ini kita celupkan sedikit di air. Jadi mungkin 1 cm kita celupkan di air seperti bunga potong itu, dia akan kuat lama. Habis ini kita akan belajar praktek nyambung di kebun di sana. Mari pemirsa. Setelah biji kita tanam, kita tunggu 3-5 bulan akan tumbuh bibit alpukat yang seperti ini. Kita tanamnya bareng, tapi tumbuhnya tidak akan bareng. Ini kita ambil yang gelombang pertama yang berarti tumbuhnya lebih awal dibanding teman-temannya. Kalau tanaman ini kita bikin di tempat terbuka, tidak dengan sistem sungkup, maka daun itu akan full dari bawah. Tapi kalau kita mohon maaf beli bibit alpukat kok kutilang, kurus tinggi langsing, nggak ada daunnya di sini, berarti dia usia masih sangat belia. Dia disungkup mungkin hanya usia 2-3 bulan sudah disambung. Kalau ini agak lama, tetapi insya Allah dia lebih kuat. Batangnya sudah hijau, tidak lagi merah. Setelah tanaman dengan ketinggian kurang lebih 30 sampai dengan 50 cm, bisa kita lakukan penyambungan. Bahan yang pertama kita siapkan pisau yang tajam dan steril. Nah, jadi mau pakai merek apapun boleh, yang penting tajam dan steril. Yang kedua, siapkan tali. Tali ini bisa kita gunakan rafia, bisa dari karung, atau bisa menggunakan plastik es yang menurut kami ini cocok karena lentur. Nah, ini caranya adalah kita gulung. Kita bikin gulungan seperti ini, seperti rokok, tadinya panjang menjadi pendek. Ini bisa kita jadikan 2 atau 3. Lebih mudahnya kita jadikan 2. Kita taruh pakai tataan, kemudian kita potong. Nah, ambil tengahnya ya.
Nah, kita potong di tengah. Maka satu plastik tadi sudah bisa menjadi 2 tali. Nah, ini kalau dasarnya tinggal kita tarik. Nah, ini sudah menjadi tali panjang dan ini lentur. Saya memilih tali ini karena lentur, daripada saya menggunakan raffia atau yang lain itu kan kenceng tapi kaku. Kemudian kita ambil ini namanya seedling, karena dia tumbuh dari biji. Kita buang daun dan mata tunasnya. Di sini ada mata tunas di atas ketiak daun. Ini kita buang. Kenapa kita buang? Karena kalau mata tunas ini tidak kita buang, sambungan belum hidup, dia akan tumbuh duluan. Nah, dia akan mensabotase makanan yang seharusnya disuplai ke sambungan yang baru. Kita motongnya dari atas berapa senti bebas. Yang penting sekiranya kuat, tidak terlalu kebal, dan kita mau polkan di atas boleh, agak kebal juga boleh. Yang penting masih empuk. Nah, oke. Posisi potongan ini kurang lebih sepanjang dengan plastik yang kita gunakan untuk menutup. Daun jangan kita habiskan, biarkan dia masih tersisa karena untuk proses memasak. Kalau daun kita habiskan biasanya agak lambat dibanding yang ada daunnya seperti ini. Kalau sudah, di sini kita potong tengah atau kita belah. Simetris boleh, disambungin boleh, miring juga boleh. Jadi banyak gaya yang bisa kita gunakan atau kita praktekkan. Karena ini masih muda, paling efisien menurut hemat kami adalah potong tengah. Nah, kurang lebih 2 cm. Udah, ini kan sudah terlihat terbelah, simetris di tengah. Kemudian mata tunas yang kita ambil tadi, mau kita jadikan 2 boleh, jadikan 1 juga boleh. Posisi mata tunas entres ada yang bulat, ada yang pipih. Kita cari pada permukaan yang lebar untuk kita pipihkan. Kanan dan kiri. Sehingga sampai bentuknya seperti ini, simetris antara kanan ataupun kiri. Nah, kalau sudah kita taruh, kalau potongan kita betul, insya Allah kita taruh seperti ini sudah tidak jatuh. Kalau kita taruh jatuh, kemungkinannya satu, getahnya banyak karena masih sangat subur. Kedua, goresan kita tidak sempurna. Kita sudah mempunyai tali. Posisi tali ini kita cepit dengan jari telunjuk. Yang kita pegang jangan di sininya, jangan di seedlingnya, tapi yang kita pegang entresnya, sehingga ini tidak akan lari. Kalau yang kita pegang seedlingnya di sini, maka ketika dipegang dia akan lari karena dia masih mengandung getah. Oke. Kita tempelkan di sini, kita ikat, dia aman karena yang kita pegang adalah entresnya, bukan seedlingnya. Kita putarkan, jangan kenceng-kenceng dulu, perlahan. Nah, oke. Kalau sudah, ikatkan pada mata tunas yang di atas. Jadi dari di atas mata tunasnya entres, sehingga dia tidak lari. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, oke. Nah, semakin lama semakin kencang. Ini insya Allah sudah tidak akan lari karena sudah dinikahkan. Nah, diikat. Sambungan betul. Ini diangkat, dia tidak akan lepas. Ya, ini tandanya sambungannya sudah betul. Posisi dia rapat dan kencang. Oke, tali ini bagaimana mengikatnya? Kita masukkan. Jadi ini kita longgarkan dikit, kita masukkan di sini. Nah, kita tarik sekali sudah selesai. Kalau sudah kita ikat seperti ini,
maka kita tutup. Fungsinya satu untuk menjaga kelembapan, dua juga biar tidak terkena air embun atau air hujan sehingga terjadi infeksi. Kalau sudah seperti ini, taruh di tempat yang teduh, contohnya di bawah paranet. Kalau terlalu terik, resikonya terkadang gagal. Meskipun terkadang juga banyak juga yang berhasil. Kalau sudah seperti ini, kita taruh di tempat yang teduh. Kita tunggu kurang lebih 20 hari sampai dengan 1 bulan, maka nanti akan sudah keluar tunas atau keluar daun. Kalau di sini sudah keluar di ketiak-ketiak tadi di mata tunas itu sudah menjadi daun, maka ini kita lepas. Ketika sambungan sudah selesai atau sudah tertutup seperti ini, kemudian kita taruh di tempat yang teduh, berikan penyiraman secukupnya. Jangan sampai kekurangan air ataupun kebanyakan air. Kapan melepas tali ini? Nunggu ketika ini sudah kelihatan kencang. Jadi pembukaan plastik dengan pelepasan tali ini tidak bersamaan. Jadi ada jeda waktunya. Mungkin jeda waktu 1 minggu atau sampai dengan 10 hari atau sampai dengan setengah bulan. Tanaman alpukat akan lebih optimal jika tumbuh di tanah yang gembur, tidak mudah tergenang air, subur, dan mengandung bahan organik. Pada umumnya, tanaman ini tumbuh subur dengan hasil memuaskan pada dataran tinggi dengan ketinggian 200-1000 mdpl. Alpukat yang banyak diburu adalah alpukat yang memiliki buah dengan daging cukup tebal dengan tekstur kenyal yang tidak berair. Budidaya alpukat ini gampang-gampang susah. Umumnya alpukat ini tidak cocok ketika ditanam di persawahan. Dalam artian kadar air yang terlalu tinggi atau tanah yang terlalu becek ini memudahkan alpukat untuk busuk akar sehingga mati. Sehingga kalau ditanam di daerah persawahan, dataran rendah yang gampang tergenang air atau gampang becek itu biasanya umurnya tidak lama. Dia akan tumbuh subur pada tahun-tahun pertama atau tahun kedua. Tetapi sesudah 3 tahun kebanyakan mereka gagal atau hanya kuat berbuah 1 kali. Maka ini kita sampaikan kepada pembeli yang ingin membeli bibit, mau ditanam di mana kita tanyakan. Jenis alpukat yang kita kembangkan ada lagi namanya, ini adalah alpukat pangeran. Nah, ini alpukat pangeran. Nah, alpukat ini contoh wina, ini tidak adaptif di semua tempat. Jadi untuk DPL rendah kurang recommended. Kenapa? Kalau di iklim yang tidak cocok, kadang kulitnya berubah menjadi kurang bagus. Nah, kita lebih condong sekarang di alpukat pangeran ini karena kita diuji coba pada DPL agak rendah sampai dengan DPL tinggi, ini hasilnya tetap maksimal. Nah, kenapa kita beri nama pangeran? Ini adalah memudahkan di dalam penyebutan. Kenapa? Kalau kita hanya mengatakan alpukat yang lonjong halus banyak, ya, tapi pangeran spesifikasinya adalah seperti ini. Alpukat wina spesifikasinya seperti ini. Ini akan lebih mudah bagi petani atau pembeli buah untuk mengidentifikasi buahnya. Kenapa kita membudidayakan alpukat pangeran ini? Secara umum masyarakat itu kan ingin menanam sesuatu yang mudah dibudidayakan, mudah dijual, dan menguntungkan bagi mereka. Alpukat pangeran rata-rata per 1 biji bisa mencapai 1 kg. Ini saya katakan rata-rata. Kenapa? Ada yang bobotnya 700 gram, 800 gram. Tetapi banyak juga yang
bobotnya sampai dengan 1,3 atau 1,5 kilogram. Jadi harga alpukat itu fluktuatif, naik saat kemarau dan turun saat penghujan. Kelemahan harga alpukat ini kalau ketemu air dia akan luntur. Jadi musim penghujan harga alpukat luntur. Bahkan ada yang sampai tidak dipanen karena untuk kos panen manjat aja sudah tidak menutup. Oleh karena itu kami sangat optimis untuk membudidayakan ini. Saat ini kita bagi hasil dengan warga sudah memiliki lebih dari 7.000 pohon yang kita kerjasamakan dengan warga. Warga tidak mengeluarkan biaya walaupun Rp1. Dalam artian mereka Rp0 mengeluarkan modal dalam kegiatan bagi hasil ini. Semua pengerjaan, semua pembiayaan kita yang membiayai, hasilnya kita bagi bersama. Ya, jadi petani tinggal ikut merawat pupuk kandang, ikut merawat pengamanan, mungkin laporan kalau ada ulatnya. Dalam bertani tentu kita akan menghadapi suatu problematika. Di antaranya adalah hama. Tadi kita sebutkan orang takut menanam alpukat karena mereka takut dengan ulat. Tetapi dengan kita rajin memberikan semprot baik secara pestisida yang organik ataupun yang kimiawi, semuanya atau masing-masing bisa kita aplikasikan. Sehingga utamanya alpukat itu jangan sampai satu ada ulatnya. Yang kedua, jangan ada embun jelaga atau orang bilang kebul putih. Jadi kupu-kupu yang mengeluarkan serbuk putih dia akan menutup pori-pori daun. Nah, nanti kalau pohon itu tertutup pori-porinya, dia tidak bisa masak, maka pohon itu tidak akan sehat. Itu hama utama. Yang ketiga ada hama seperti keong-keong kecil itu di ranting. Ini juga harus kita basmi, kalau tidak pohonnya akan mati. Yang ketiga ada ulat yang di dalam batang, tapi itu tidak begitu banyak. Nah, obat-obatannya apa yang kita gunakan sesuai dengan apa yang ada di daerah kita, karena dengan hama yang sama di tempat berbeda itu terkadang dosisnya juga akan berbeda. Ada tempat yang hamanya sudah bandel nih, dikasih dosis 1 cc tidak mau, maka dia harus 1,5 atau dengan 2 cc. Mereknya silahkan jenengan cari, jenengan cocokkan dengan yang apa di daerah Anda. Pupuk yang utama tadi kita sampaikan pupuk kandang kambing, kemudian bisa kita tambah dengan NPK atau pupuk kimia yang lainnya. Penggemar alpukat itu sangat banyak, tetapi yang kecewa karena membeli alpukat juga sangat banyak. Kenapa kecewa? Mereka beli, nggak bisa matang, nggak bisa dimakan. Nah, triknya bagaimana? Alpukat yang bagus itu adalah yang tua. Jenis apapun kalau tua insya Allah bisa matang dan rata-rata enak. Syarat utamanya adalah tua. Ciri alpukat tua, 1, dilihat dari permukaan kulit. Ini beda jenis, beda ya. Kalau pangeran semakin tua dia semakin mengkilat. Jadi bukan semakin keriput. Yang kedua, coba kalau kita sentil, bunyinya terasa kendor, seperti kita menyentil durian, seperti kita menyentil nangka. Kalau dia sudah kendor, tandanya dia sudah tua. Kalau kita sentil dia masih kencang, maka dia masih muda. Ciri yang lain, ada orang yang dikocok. Nah, dikocok ada yang biji itu sudah lepas dari daging, maka dia kocok. Tetapi kita mencari alpukat yang kocok semua tentulah sulit, karena alpukat ini kan sudah tua, kan tidak harus kocok. Kalau namanya kocok itu ketuaan sudah sangat tua. Usia produktif normal di usia 5 tahun. Kami memulai usaha ini tidak bermodalkan uang yang banyak. Modal, ketika kita tidak punya modal uang, kita masih punya modal tetangga. Kita berdayakan mereka. Lahan mereka ada, bisa kita berdayakan. Atau kita bisa memulai dari sesuatu yang kecil. Kita bisa tanam 5 atau 10 pohon. Yang penting dirawat dengan maksimal, tentunya bisa. Istiqomah, continue itu sebagai kunci utama. Jangan semangat sebentar kemudian kita tinggalkan tanaman, maka sesuatu yang kita kerjakan akan sia-sia. Bagi petani, bagi pemula, teruslah belajar. Karena kami sendiri juga terus belajar untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Even the best can be improved. Kemudian
dalam melakukan segala sesuatu itu tentunya kita dasari segala sesuatu itu ikhlas karena yang di atas. Ketika kita menanam kemudian kita kok gagal dalam panen, minimal pertama kita ada sedekah oksigen untuk alam ini. Sedekah ketika ada hewan yang hinggap pada pohon tersebut, maka tidak ada segala sesuatu yang sia-sia saat kita lakukan dengan ikhlas. Bagi petani yang bermitra dengan kami, insya Allah kami siap untuk membeli hasil panen. Jadi hasil panen ini Anda panen, kita timbang, uang langsung kita bayarkan, insya Allah tidak akan kita hutang. Maka mohon maaf, ketika ada sebuah pedagang atau perusahaan meminta barang kepada kami kemudian menyampaikan nanti pembayarannya 3 bulan, maka kami menjawab, mohon maaf kami belum bisa melayani, silahkan mencari petani yang lain. Kenapa? Petani sudah sangat lama menunggu di kebun, bertahun-tahun mereka memeras keringat. Kenapa saat panen mereka masih harus kita dolimi? Ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan bagi petani. Mari kita beli hasil produk petani dengan harga yang pantas, dengan pembayaran yang baik, dengan timbangan yang baik, sehingga sesuatu yang diterima dengan baik, feedbacknya adalah doa-doa yang baik yang akan kita dapatkan. Bagaimana media promosi yang terbaik? Media promosi yang terbaik adalah dari pelanggan. Kenapa? Dan racun yang terbaik juga dari pelanggan. Maka berikanlah segala sesuatu yang terbaik. Kalau kita mau jual, jualah sesuatu yang jelas, karena kita berpikir untuk mencari rezeki jangka panjang. Berikan pembayaran yang baik, berikan timbangan yang baik. Bagi pedagang, silakan ambil dengan keuntungan yang cukup. Jangan terlalu menyakiti petani. Jadi win-win solution. Kita sama-sama jalan, petani untung, pedagang untung, penikmat ataupun konsumen juga untung. Bagi para pemuda, bagi para pemirsa sebangsa dan setanah air, marilah kita menjadi petani. Agar ekonomi kita ini menjadi kuat, marilah menjadi petani, menjadi sayyidul biladi wa malikuhul hakiki, menjadi tuan di negeri sendiri, menjadi raja yang sesungguhnya. Kita kuat dalam pangan, maka kita akan berdaulat. Yang ingin belajar, yang ingin menyambung silaturahim, bisa di Facebook atau di Instagram Pusbikat atau Pusat Bibit dan Buah Alpukat. Alhamdulillah kita menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan di berbagai daerah. Kita bisa melanjutkan silaturahim di 081 325 327 328. Mari kita belajar bersama-sama agar hidup ini lebih bermanfaat bagi sesama. Salam Pusbikat, tebar manfaat bagi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.